Hai, inilah 105,9 FM Gamasi, Gaya Makassar ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat lagi antum. Pamomporang Ustaz. Yeah. Kebetulan ni aku urus dong. Salaki karena anjo bosi apa yang pasti kami. Ustaz, Iya. sekarang kan lagi Viral. viral itu pelakor. Tapi Aisyah Putri. Tapi kenapa itu yang jadi bidikan adalah pakaian dan apa nih karena Pakai. pakai sagang apa nih kasangin ucapkan seperti salawat atau istilahnya menyanyikan lagu religi, katanya lagunya rohani, perbuatannya roh. Iya. Jahat. Jadi yang pertama itu gue lihat kontennya di YouTube ini deh. Iya. Ada deh yang bertanya bagaimana hukumnya pelakor. Jadi kita tidak membahas oknum, Iya. tapi secara umum pelakor itu memang salah satu perbuatan yang terlaknat. Iya. Karena iblis sendiri ini salah satu misi utamanya itu memisahkan pasangan suami istri yang resmi, yaitu iblis. Ya betul ni riolo istilah atau apa je benar niam pitalai burat nena karena tabi tuntung mata. Ya pelet. Ya pelet karena kebarang niam tuntun sari kau tuntung mata. Tiba-tiba tidak nangai na cinik bayi nena de cinik. Ya tiba-tiba bayi nena tenatun nangai na cinik burat nena. Sehingga kadang-kadang unian sari tutup mata atau bahasa kerennya pelet. Memang sihir itu ada di sini dan itu diperlakukan oleh iblis. Salah saya renjo panggaukan iblis adalah memisahkan suami istri. Jadi pelakor itu sitojena adalah antek iblis. Ya karena dia memisahkan pasangan yang resmi. Jadi dosa besar bagi mereka yang berprofesi kan yang melakukan kegiatan pelakor. Pelakoran apa kan juga panjang pelakor? Mengganggu laki orang. Ya, jadi suka mengganggu suaminya orang atau mengganggu istrinya orang. Jadi dua-duanya ini tidak benar. Karena bayangkan punna suami istri itu pernikahan itu adalah sunnah Nabi, pekerjaan perbuatan yang mulia, yaitu perbuatan yang awalnya haram menjadi halal. Kampun nanti apa tahu na lebak ikan si gandeng-gandeng si badrua itu haram, tapi begitu sudah menikah malah dipakutan lagi pun nanti na lebak si gandeng. Dipakutan lagi pun nanti na lebak si rendre. Jadi yang awalnya dicela jadi dipuji. Tiba-tiba datanglah makhluk satu orang yang mengganggu lakinya orang. Akhirnya lama pemburaknya mulai renggan ribainin apa, maka ini dosa besar. Kalau ditanya apa dosanya, dosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Kecuali lain soal punna suami istri terus pemburaknya mau lagi menambah, ya selama syaratnya terpenuhi. Yang pertama darurat, karena menikah poligami itu adalah pintu darurat. Selama pintu normal masih bisa digunakan, jangan coba-coba lewat pintu darurat, lari pilot kan. Jadi pintu darurat itu tidak sembarang ada yang buka, mesti izin pilot. Jadi siapapun jadi tenan dicaritai person. Kemudian
Teki gara-gara misalnya penggaulan jo seseorang rembes kepada yang tidak ada hubungannya. Iya. Misalnya pabalu-balu. Iya. Tiba-tiba nih pabalu apakah di pasar kah? Pabalu gangang. Tiba-tiba mengganggu suaminya orang. Sebenarnya saya sikerogi tapi gara-gara itu kacau rumah tangganan nela pemuraan. Nampak kamu sumpah balu-balu yang kicalla. Itu tidak boleh karena itu adalah oknum. Iya. Jadi jangki penampilannya, pakaiannya, jangki bilang tidak ada gunanya jilbab. Pakaian syar'i karena syar'i pakaiannya tidak boleh. Jangki bilang poro-porena lagu-lagunya. Iya. Ya jadi bedakan antara yang dia lakukan perbuatannya ini dengan yang lalu-lalu. Ya, seperti itu deh Jin. Jadi tetapi ini perbuatan yang terkutuk. Makanya wahai orang-orang yang berniat jadi pelakor, ya mengganggu laki orang. Iya. Atau apa kalau perempuan ya? Kalau Suka ganggu bini orang. senior itu Ya, senior. jangan istri orang. Jadi jangan ki. Mana pun aneh. Ini CLBK. Ya, cinta lama belum kelar-kelar. Iya. Kalau orang itu sudah menikah, maka ibu kan milik tak. Jangan lagi berimajinasi karena kalian nak kenjumburan nih yang atau kalian nak kenjumba ini yang jangan, karena itu mengganggu privasinya orang. Iya. Jadi jangan ki. Puna erok ki boy ki yang tidak ada sangkutannya dengan orang lain. Iya. Jainan tu may burane kodong bujangan. Jainan tu may taulolo baine bujangan. Jadi carilah yang tidak ada urusan dengan orang lain. Cari yang tidak mengganggu ketenteraman rumah tangga orang lain. Karena kalau yang berikutnya juga pernah dicapkin pelakor di jine, kodi mana pengen tapi karena porenanya ke pelakor aja. Ngapa nih karena pelakor? Karena kuis deh kaburan yang kuna ganggu. Iya, jadi tetap akan membekas sampai jejak digital itu dihapus di dunia. Iya. Apalagi pernah niat mau dijuna salah karena ini nenek nuriolo. Ya, salah penggaukan anak kejujuran karena seseorang. Jadi jangan gitu. Ini pamari kali ada ini. Iya. Punai nak kena pakam tahu itu kamma kasihan. Jadi kalau saya punya suami diganggu orang pasti tidak enak, maka saya tidak akan mengganggu suami. Iya. Kan sebenarnya itu saya tidak salahkan, saya tidak bela laki-laki di sini. Tapi sebenarnya kunci utama memang perempuan. Ngapa nak? Ya, kemana sana ero na burania. Kalau perempuan itu bertanya, jangan Pak, kita ada suami, ada istri tak. Saya tidak mau karena saya juga perempuan. Masa pasti kau ditanya buka siap puna sialek ina penentungan ganggu. Jadi saya tidak mau. Cari lagi, saya tidak mau. Pokoknya kembali ke istri tak. Itu perempuan. Tapi sebenarnya laki-laki juga, Ustaz. Kalau laki-laki kuat imannya, dia tidak akan pernah menggoda perempuan. Iya. Kayak gimana itu Jay? Neran lentangnya ini udah kapan. Kalau dia tahu, kalau dia sudah beristri dan imannya kuat, pasti dia tidak akan menggoda. Jadi kesimpulannya kembali ke iman pula kapan ini? Nah ini terasa iman nah. Iya. Jadi cuma memang kan laki-laki itu mana pun menggebu-gebu nafsunya sampai di ubun punna ni gerak ya rosenna. Iya. Tiga gerak ini ya langsung itu daun. Tena burane borro punna bayi ni gak gerak. Makanya itu ada dulu pasukannya Sultan Hasanuddin namanya pasukan Balira. Ya, kasihnya je Balira nih. Apa itu? Jo di bagian netet tanduk. Oh iya. Itu dari kayu hitam. Ada dulu namanya pasukan Balira. Itu perempuan. Jadi memang perempuan itu kalau dia menggertak, menggak-gerak laki-laki itu daun. Jadi situlah senjatanya perempuan. Makanya wahai para perempuan, punah dia telepon ke neburane jadi mendayu-dayu suara tak. Halo. Ya, assalamualaikum.
Ya, lagi di mana? Lagi di rumah. Apa lagi bikin? Dadah. Ya pernah kan? Assalamualaikum. Lagi di mana? Di rumah. Apa dibikin? Tidak, Ji. Oh iya, makasih Pak. Assalamualaikum. Ampun dulu gitu. Jadi tapi tadi pogi itu mereka dekat aja nih rahasia nih. Kelemahan tuh beratnya punya tiga karena dari ini mati. Mati gue. Iya. Tadi pawangi ya. Tegi rahasianya sama lu. Kata tahu menjelangkir dengan yang menonton di Pempek. Iya, Ustaz, ini apa kutanangan kita tinggalkan yang pelakor. Iya. Iya. Karena walaupun dia setiap hari bersalawat, tetapi ternyata iblis lebih hebat. Ajarin juga. Katanya kena ikuti perkembangan. Wallahu alam juga Ustaz, karena malatongan cuy. Ini mungkin karena intensif. Bagaimana ya Ustaz, salat maghrib jadi 4 rakaat, imam kurang normal pendengarannya, makmum ucapkan subhanallah, tidak dengar. Apa makmum ikut imam? Iya. Nah, ini kasuistis ya di masyarakat. Kesalahan imam di sini pun sembahyang itu pertama manusiawi. Sana manusiawi nasabah manusia itu tidak luput dari kekurangan, kesalahan. Tak lupa itu wajar. Ia menjadikan al-insan. Ya, al-insan itu nasi lupa. Punna sambayang mangaribi tawa imanga rakaat terakhir tahiyat bitawa tapi menteng naik. Berarti Allah bisa 1 rakaat. Tahiyat awal rakaat kedua, tahiyat akhir rakaat ketiga. Jarian dari bawah kota tahiyat gini karena tamu tahiyat akhir. Sekali na siap-siap tahu nak bersalat. Amin tinggi manga. Berarti menurut imam baru rakaat kedua. Di belakang teriak. Yang teriak di belakang itu cukup yang di dekatnya imam. Jangan yang jauh. Yang 4 orang lah. Pokoknya emang subhanallah. Subhanallah. Sampai 3 kali. Pun Nabi talung mau dibaca subhanallah. Dan tetap imam nga kekeh. Ya tetap kuku dengan pendirian, maka di belakang 2 pilihan. Ikut berdiri sebagai ikutan kepada imam, ya mereka mempet tahiyat tetap, tapi natayang imam apa naunna. Jadi tetap memperi boko dengan posisi tahiyat akhir, dia mau tentu imaja apa-apa karena pupus sumi tahiyat tah. Sehingga imang meting kali-kali. Kemudian rokok imang sami Allahu liman hamida sujugi. Kemudian duduk tahiyat sanggena ditayangi pak barisalan na imang nampak minontok ya barisalan. Jadi seperti itu dan tidak perlu heboh. Le bagi barisalan imang bisi minjori bogoda. Pak Imam sujud sahwi ki. Kenapa ini? Allah isi rakaat. Oh iya, sujud sahwi lah imam. Allahu Akbar 2 kali. Sujud sahwinya imam selesai persoalan kan labi. Sama kebahas Dia bagi karena dia mau kesuruhan juara imam deh tunggu lagi. Dia perlu karena sekali lagi kesalahan kita, kelupaan dalam sholat itu sangat manusiawi. Semua orang berpeluang untuk lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ganti pakainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi mau tanya Pak Ustaz. Iya. Sama Haji Hasan Tamanggong. Iya. Sekarang ini kita sudah berada di 12 Rajab. Iya. Apakah keutamaan bulan tersebut dan amalan apa yang sebaiknya kita kerjakan? Untuk Denjine selama kita bertugas tetap semangat. Terima kasih. Wassalam. Iya. Jadi bulan Rajab kan bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Namanya Syahrul Haram atau Ashhurul Hurum. Yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Amalan-amalan di
para luang diutamakan di bulan Rajab ini adalah pertama puasa sunat. Jadi perbanyak puasa. Puasanya bukan puasa Rajab tapi puasa di bulan Rajab. Jadi puasa apa saja. Termasuk ibu-ibu kan ya kalana ya kutua. Kan pasti bikutu ni bulan Rajab berarti dia pada lepas bulan puasa Ramadan kalana. Tapi tidak apa-apa, masih lebih bagus kutu daripada tidak sama sekali. Kibayar mi kalatan dari bulan Rajab kah? Pahalanya berlipat ganda. Perbanyak sedekah. Kemudian perbanyak tobat. Karena ini tobat ini kenapa? Karena kata Allah, janganlah kau merusak dirimu sendiri, jadi jangan menzolimi dirimu. Artinya jangan berbuat dosa. Kita disuruh banyak-banyak bertobat. Dan perlu hati-hati na sahabat tebong kau baji ka dibalas sa berlipat ganda. Panggaukan salaya punna digaukan ngeri bulan panjakan dibalas sa tongi at lampi-lampi. Ya, jadi itu perlu kita hati-hati. Berikutnya tentu persiapan bagi ang pertama bulan Ramadan. Karena si bulan Mami 10 sagan 7 lona. Iya. Dan tama mau bulan Ramadan. Jadi mulai sekarang ini hawa-hawa Ramadan sudah harus digaungkan. Karena nabirin bulan Ramadan, nabirin saja persiapan kita. Latihan memang lagi. Latihan kita darus, latihan kita hajud. Supaya bulan Ramadan tidak mungkin latihan, langsung lagi bertanding. Gak pernah dia tahu Ramadan latihan kapan juaranya. Dia lebih juara karena tidak pernah memang bertanding, saya latihan terus. Jadi Rajab Sya'ban latihan, Ramadan bertanding. Begitu untuk Wawang Koantang. Aku tanyakan Ustaz, ada 2 pertanyaan ini tapi beda paket sih. Tapi satu paket. Yang pertama, pernah memang makin ngerti kita sambayang Ustaz. Kedua kita sambayang tiba-tiba bukan singan ki. Nah, ini asal dulu. Apakah perlu kita mengulang untuk mengambil air wudu? Nah, yang kedua, memang ini topik nantinya. Jadi jangan bukan berlaku dan nanti aja bukan. Pernah misalkan menikahi anak bawaan istri. Anak bawaan istri. Anak tiri. Ya, mata ni mana? Ya, anak saya apakah itu bisa atau bagaimana Ustaz? Ya, ini dua Ustaz. Biasanya tadi Ustaz bukan lupa saya, tunggu di dagangan. Oke, baik Ustaz. Begini. Ustaz Kisrano, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menguji kesetiaan seorang suami tidak perlu melalui pelakor. Ya, ketika awalnya niatnya menguji nampaknya ketulusan. Jadi jangan melalui pelakor. Karena setianya seseorang itu bukan berarti nanti ada yang goda baru dibilang tidak, baru dibilang setia. Ada tuh orang digoda dia tolak karena memang dia goda tidak nangai. Ya mudah pastinya nangai. Jadi jangan bagi kesetiaan itu tidak hanya diukur dengan dia selingkuh atau tidak, tapi dia memberi perhatian lebih selayaknya sebagai seorang suami. Kemudian pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan yang pertama nih? Masalah itu air wudhu. Oh iya. Yang membatalkan wudhu, yang membatalkan wudhu itu adalah satu, ada salah satu keluar dari 2 pintu, dubur dan kubul, fisik maupun non fisik. Ya, non fisik itu berarti online. Iya. Apakah yang keluar itu melalui virtual, melalui angin, ataukah keluarnya offline, yang bisa disentuh. Jadi tetap batal wudhu. Jadi sementara piraknya mak, aku berasingan, tak lanci kiri boko, ulangi dari awal. Jadi tegi sambungi, karena yang dimaksud berwudhu itu dimulai dari mencuci tangan. Jadi kiri kemain nanti bagian kanan nampak piraknya tahu, dan bisa dibangking kanan. Tiba-tiba berasingan, maaf, tak lanci kiri boko.
antuna keluar angin, maka dia harus mengulangi wudunya. Ya, kebetulan minggu lalu atau 2 minggu lalu ini di live kita ada yang bertanya di fanpage di Facebook, Ustaz itu kalau saya sudah berwudu kan disinggungi karena punya anak lolot, tidak pernah ngantri apa-apa, naburane kecuali air susu ibunya, cukup diperciki air. Karena dia termasuk najis ringan. Kutak nagi Ustaz, apakah kentu itu misalnya saya sudah wudu, kentu tapi sedikit apa gitu termasuk najis ringan? Saya bilang kentu itu bukan najis, hadas. Ya najis itu kemudian minawang, pengawalnya itu namanya najis. Tapi itu kotoran. ya kalau hadas keadaan di mana ada keluar angin, jai atau sikit tetap namanya berhadas. Jadi begitu. Punahnya suluk harus wudunya dianggap tidak pernah. Harus batal dan diulangi kembali dari awal. Ya, dari awal. Kemudian yang haram dinikahi itu anak, mama, cucu, nenek, saudara, kemudian anak saudara, anak dari suami, anak dari istri. Jadi anaknya istri itu haram dinikahi. Jadi kalau kita sudah bergauli mamanya, sudah menikah dan bergaul, sudah berhubungan dengan mamanya, kemudian meninggal atau cerai, anaknya itu juga sudah haram dinikahi. Kalau sudah pernah berhubungan dengan ibunya. Jadi kalau dia adalah anak tiri tidak boleh dinikahi. Ya. Tapi modern makna nampaknya memang berumur-umur minne makna jadinya nakna nganutomi, tulolomi, tetap dia itu anak kita. Ya, kemudian dari segi juga perasaan, cakap apa kasihan tanah makna di media. Meskipun sudah almarhum, jadi tidak boleh. Itulah sebabnya agama melarang. Baik, untuk Pak Wahyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa karebata Pak Ustaz? Alhamdulillah. Kareba baji-baji. Ada yang jelas. Alhamdulillah banyak-banyak. Yang jadi bilas saya. Iya. Yang Pak Kutanangku. Iya. Saya lanjutkan. Ada sumpah yang salah zuhur. Iya. Tiba-tiba after air mau tahiyat Ustaz. Tiba-tiba kan Ustaz. Kita mengulang Ustaz. Tahiyat terakhir Ustaz. Tepat malah Assalamualaikum dan cuma Assalamualaikum ke kanan atau tidak Pak? Assalamualaikum ke kanan lagi tarat atau tidak Pak? ke kanan. Ke kanan sudah, ke kiri belum? Iya. Oh, Sudah assalamualaikum ke kanan? Sudah. Oh iya. Yang kiri Ustaz. Yang kiri belum? Belum. Oh iya. Oke, makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kiri. Apa saya berfakultas? Jadi rukun sambayang ada jinnya 13. Mulai dari niat, Iya. kemudian berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat, membaca salawat. Yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib. Jadi 13. Yang dimaksud dengan salam adalah salam ke kanan. Jadi punanya itu sambayang. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Lek beginjo lari karena dia malangkan re. Asa bisa bayar. Atau kamane kasusna nilumu. Alek bana barisalam marikana assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba niambil lari. Buang angin, salatnya sudah sah. Kalau assalamualaikum sudah selesai, dia pun nabi nakana apa ada itu asam, nakana asas suluk nato terima kok berarti belum selesai. Dia pun nakana assalamualaikum
Karena yang dimaksud salam adalah paling pendek. Nah, assalamualaikum. Jadi punna nikana mau assalamualaikum tuh, nah itu sudah sah. Atau apalagi punna assalamualaikum warahmatullah. Jadi baginya nampak nganu buang angin, itu sudah sah. Tapi kalau belum salam ke kanan maka harus diulangi dari awal. Berwudu lagi kemudian sholat. Dia sembahyang tak mau diulangi, tapi wudunya juga. Ya, wudu. Kemudian kaki katutu itu injo. Nah, Apa kan lagi balapar dengan kamu? Ya, jempa-jempa bunda. Bunda lah barisalah mutawa. Daerah masulu tahay kan mani-mani. Kecuali bunda baru awal. Nah ada mau keluar jangan ditahan. Biarkan keluar baru ulangi kita pergi baru. Ya, begitu sumi dan logo. Tanam apa ini jadi Ustaz? iya, tanam lah. Una si janji kan yo pasangan nggak Ustaz? Jadi Iya. para si janji. Iya. Dan dia di atas karena dia digaungkan na kian. Tidak dia atas Dasar berjanji apa nih semati sehidup atau Satu mati, satu hidup. maksudnya dia gitu karena kamu kalau salah na digabung lagi. Makanya itu, jangan mudah berjanji. Kamu tak berhubungan Ustaz. Ah, iya. Jadi Tenang. Tenang, masing-masing tenang narupa janji nah. iya. Karena kita berketiga doang. Apa kan termasuk intra kan Ustaz? Oh, iya. Masing-masing berutang ceritanya. dia sih rasialen nih. Tentu tidak siapa. Iya. Kasabla dulu, kiku kan anak anu nih. Karena saya kutai cuma disuruh ke Tina jadi tumarai. Ya cocok minjo. Saya malah sialen mulai dari keseluruh. Iya. Masuk punya aja kalau pekaran. Oh, Iya. Lagi putaran dulu. oh iya. Sampai nyelamat kota no. Mudah-mudahan iya. Iya. Janji ya. Iya. Yang untuk kan Ustaz sumpah saya kita Ustaz. Iya. Iya. Alimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi termasuk anjo dan jenis rahasia banturi karena Allah Ta'ala dan takdir adalah jodoh. Iya. Kan jodoh mana net tahu ini deh. Lo bagi si gantim mi. Apa tapi karena tena jodoh nah itu marahin lagi ngasih le. Jadi tidak nak boleh. Ya menjo pun lewa menjo kajari yang kamu menjo sinyaya apa na tiba-tiba marahin na bunti itu namanya sudah takdir jodoh. Ya, jadi ngapa manju kalian masih janji karena pokoknya apa yang terjadi engkau adalah istriku, engkau yang kulamar. Kan yang tahu di kampung masih janji kamu manju. Pokoknya di nama kuliah dari kota iya. Insyaallah punah maka selesai wisuda saya pulang melamarku. Nantikan saya di Panjingkul. Ternyata di kota itu ketemu dengan gadis ya sekampusnya. Dan rupanya itu membuat janji itu dilupa. Nah, apa aja itu namanya di kampung namanya rezeki pendengaran. Pak Baletoli. Itu namanya rezeki pendengaran. Bicara Makassarana Pak Baletoli. Tapi tiap bagi jalur kisah renta. Baik bila bagi saja tiai jodoh. Pak Darwis dingin Baritol Gira. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya menjawab Iya. masak pagi daerah barang sebagai pelaris jualan. Oh iya. Jimat, iya. Semacam jimat. Pelaris itu perlu deh. Baru kita buat dia pelaris. Apa yang ada pelaris? Pertama akhlak. Kalau kita tidak bisa murah senyum, jangan lagi berjualan. Kalau kita tidak cerewet, jangan lagi jualan. Siapa yang jauh balik nonton? Sampur sahur, tidak boleh kuarantena. Jari, betul kate.
mulia. Jadi penjual itu akhlaknya bagus, murah senyum, menyapa. Sebenarnya pun Nero kita balu-balu dengan pelaris bikin sesuatu yang baik. Bisa juga inovasi. Saya itu kalau mengajar orang dan lakukan yang biasa bagus bikin misalnya parkir gade. Saya punya gade sendiri. Gade ini adalah perusahaan saya. Saya harus mencintai perusahaan ini. Jadi punya lama baru-baru ajaski. Tak jas nampak dasi. Kan kamu punya gade-gade nak dasi di situ. Jadi waktu bapak lihat karena di sini perusahaanku ini. Saya direktur utama di sini mana mau ya atau sebagai karyawan. Itu memancing orang penasaran datang. Begitu dia menghargai usahana, murah senyum, punanya tulang mali. Nah asal terenya na rugi. Oh ya, kali miro. Naik beli bukan si kami. Oh ya punna si kami jorolo kali yang ini. Kali miro si kami jo. Tena mula lesuan di pembeli kamanya. Pasti dia akan kembali lagi dan berikutnya dengan harga yang sudah normal atau mahal dia tidak peduli lagi. Jadi begitu dia maki jimat gentun rin di pekarangan naga deta kama boleh relajia dia maki. Tapi tulisan Quran itu untuk dibaca bukan untuk digantung-gantung. Jadi lihat baginya nak bita ni anak-anak maki siko ayat gini nak bita digutak nang emak na apa nyuruh siko kang enak na kana pak bongka setang ya Rasulullah kata Nabi justru jorong tingkolin setang. Jadi jangan maki kita luruskan saja akidah kemudian perbanyak berdoa salat duha. Kalau membaca beberapa ayat boleh karena wirid-wirid memudahkan rezeki ada. Jadi baca ki al-waqi'ah setiap mau tidur atau selesai salat subuh diniatkan pelaris. Boleh baca ayat-ayat tertentu karena anak-anak kita Al-Quran itu tergantung apa yang kita niatkan. Tapi dibaca bukan digantung. Bukan digantung atau dilipat-lipat di kertas. Jadi jangan bikin apalagi pun di pare ka jima dia boy tema topik Quran benda-benda khusus itu jangan. Sependapat karena kayak Ustaz ini karena murah senyum karena pun ada musuh gitu lari atau kalau di sammu ini adalah ke langgananku ini karena pasam udah baik nah punna langganan apa nih pulsa tuh gangan punna maldia karena aneh ku kerogi nasare manjo nasare poin napiladi bukan nanti ya maki sika mau manjo nakana kau di pun sika manjo dan apa hingga natong agana bajitangi puna ditawari nakana ikaw pak lamun napa ini mau kira malir bukan aja saya namanya malli dia mereka nakana dan dibalukan ngapa namanya balu. Jadi penjual itu harus menjadikan pembeli itu sebagai raja dengan bahasa-bahasa yang baik. Tapi ya tamanya to na baji anu na ya. Balukan. Kalau mama nejaga itu beli sayur ikan tersedikit. Karena kaus pebelugang mesti na pembeli. Jadi ini pulau burung nejaga ngaku ada mau kisahnya enggak. Jadi tidak ada yang masuk tidak dibeli. Makanya tidak beli banyak. Ya, itu salah satu. Tapi banyak ngasih memang Pak Anwar sama Aluka. Kama minjo bateku Ustaz. Karena kalau cuma kan biasa niat ni boyan ini tena jadi kalau ki ngapasai batu lauk ki ini dikalupai tapi ini ambani-bani joy kinana atau memang nakana ki kesaresa nakana tena ni balukan batu lauk mi apa bisa pasti nanda tahu apa kajai namu sunnah jadi tena namu memang linjoy. Tapi biasanya itu kamu menyetir pembalina. Nah dia ngondang pembali. Napolo akan napolo gidalle. Napolo gidalle. Santa Medema. Mudah-mudahan lagi na baru. Makanya namin
Bisa. Insya Allah. Assalamualaikum, baru ganti pakainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kasih kayaknya Ustaz. Izin nih. Iya, ketuknya mana? Waktu warak main di Jalan Tinumbu. Oh, desa. Lepas batu-batu. Jadi ke buku-buku anu dari balan dari kota ya. Pokok copek ya. Pokoknya pernah kata aku sana percaya kata aku lepas. Jaga buku-buku rapor-rapor Makassar. Dan aku lepas ini kira para penjawaan. Pokoknya mana tuh di kok dokumen. Iya. Ini anak rapu di sini. Sikune. Makanya itu banyak rapor-rapor Makassar. Ini nak kulai. Yang punya anak rampo. Anak kira di sini. Bisa balik ke pisang kai dan kan kutoji. Dan saya itu buat sendiri di sini. Itu buat sendiri lah main gerang ya. Oh iya. Tapi coba kan nanti makin gerang main kurang anua. Iya. Lumayan tua pak. Ibu. Dia makin. Kadang-kadang pada tangan tu nak ini kan nak jaga. Iya. Anda perputanan ko naik Ustaz eh. Iya. 5 tahun yang lalu lebih. Iya. Puasa tinjak kanjut Ustaz Riolo. Iya. Karena mudah-mudahan anakku lulus jadi perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah lulus Ustaz. Puasa manja Ustaz. Memang baru di pasar Putung. Kebetulan anjo nagandeng agangku. Kau lupa kan puasa kan Ustaz. Kau lupa ko dong. Kau lupa. Terpaksa minaw mari yoton Ustaz. Iya. Tonta mabala. Ang ngandre Ustaz. Amo tere manjum pasar Putung. Ripak kan asta bulan puasa kaparin. Apa ka asta yang jatuh tidak Ustaz. Iya. Panar rusuhnya kan nampak dari dengkana. Karena balik-balik itu mari dengkana karena ka. Dia aja kubawa gini, dia aja. Ini aja ku bawa katakan aja. Puasa aja jadi ku pasarnya magi papa bukan nih karena ya jadi makan puasa kan nih. Apa kan saya jadi Dua dosa anak. kita kalupa kita. Apa kan saya jauh pabantu Ustaz satu dia nak bicara mi kuputanan dari rapi-rapi Ustaz kan karena asa itu pasti. Jadi itu kamu pengkutan Iya, iya. dari pun asa nih Ustaz berarti ruang aku gapa. Iya. Ya pada Ustaz Iya. Tapi lama mesti bayar, Pak. ini Bang. Oh, lepas. Iya. Ini baru ku bayar. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Ya selalu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Mari kita. Salam. Waalaikumsalam. Kasih Mari. Pak Sulaiman di Nompo. Jadi Ngapa nanti? Punna. Oh, sudah. ada sore. Nah, ngapa nah? Kan dia juga aku dengan Sulaiman di Nompo. Sulaiman di sore. Punna puasa tahu ada dikalupai ng ngandre. Begitu dia ingat langsung berhenti. Maka diteruskan puasa. Tapi dia pun yang kalau pewantonya apa? Ya rekaman ini sore. Mari itu tama bala ka. Dia lebih ngandre si basura. Dia bantomi ngandre sebuah. Ter kacil boy. Dia agak benar-benar hasta. Benar puasa pai. Begitu dia ingat, langsung dia teruskan puasanya. Ya cuma ngapa tahu na basur pada rara. Punna tuto yang tahu. Wala pa bitu setangga iba tika puasa nilo. Tapi kadali na to kada ni sore. Ya. Tapi pernah misalnya kita makan manjut di Uragi. Ya, langsung berhenti. Berarti Yang dimulai itu Muntahkan. dibuat. kita nggak mungkin minum. Puasa, nggak bisa lagi dong gini puasa. Kali mau rumah kita pergi bela. Ya. Karena minum kira. Pun lagi kalau lupa itu aja boy. Itu tak kalau lupa kan. Masih dia puasa nih bagi jam ini masih. Hilang punya ini belum lagi sih. Kalau malah gak kuis sih gara-gara ini. Karena lagi dikit. Kapan yang uragin na? Ang ina Ya, kira. Kasi na sige lah. Direge ko na yung dragi. Jadi, Alhamdulillah. ko na pa.
termasuk itu namanya bonus tambahan. Jadi luar nagapa gapai amalan puasa gapa tongi bonus kawasora. Tapi pun si tangga mula alangan jori anu paling puasa kan betul sudah. Tapi sudah pendekatan aku lupa itu sudah batal. Ya, harus diganti pada hari yang lain. Iya. Assalamualaikum, baru ganti pakainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana? Dari Bunda Nurhalimah di sini. Bunda Nurhalimah. Iya. Iya. Iya, sungguh minasa. Beten anak gua di. Iya. Iya. Benteng apa? Bukan BTN, ada di sini. Ini dari kan masjid aku kalau warmai. Oh, Dalam masjid raya. Oh, iya iya. Jarakkan lampu merah tahu ah? Iya, sebelum rumah jabatan Bupati. Oh, iya. Apa sekali lanjut kampung? Iya. Tinggi Mai. Ah, iya. 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 Apa tuh mepakutanan tak Bunda? Di pengukuran hijau kebakutan nangan Pak Ustaz. Iya. Sampai yang witir. Iya. Iya. Kan kulit hijau nanti bakal sampai yang bisa disambungi. Witir. Iya, nampakin rok. Pakai roki di bawah kopi. Nampak tahajud. Salat tahajud. Oh, iya. Ah, iya iya. Iya. Iya, Jin, jawab Bunda. Pendengar juga radio nih. Iya. Ah, iya. Bisa maafkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bunda Nurhalimah. Iya, dan Nurhalimah jadi witir itu artinya ganjil. Cuman ya hadis nan jodoh kita karena akhirilah salat malammu atau malammu dengan witir. Jadi bagi orang yang mau tidur, kalau dia khawatir kira-kira nanti nak kapan buka bangungan sinampe, maka witir memang mengenampan tindak. Karena kata Nabi tutuplah witirmu malammu dengan witir. Tapi kalau toh sinampe ternyata tak disangka-sangka nias di ruang sin na dituju na muriang atau niat miungat laga na tak bangka na muriang atau bapak na tugur dengan di ruang na tak bangka seperti asok ni bapak na tak bangka na tugur na yang bangun tahajud bangun inais sekali tahajud ada tapi leba mau witir boleh tahajud tapi tidak usah witir lagi. Jadi witirnya itu hanya satu kali Bunda, tidak boleh witir dua kali. La witrani fi laila, tidak boleh dua witir satu malam. Jadi kulai witir tidur tahajud, aku letongi tidur tahajud witir, dua-duanya boleh karena dua-duanya dilakukan oleh sahabat Nabi yang berbeda, yaitu Umar dan Abu Bakar. Kalau yang dilakukan ini Bunda Nurhalimah dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu witir gerona patinro tapi yang tahajud isi nampe. Ditanya ngapa lagi witir pai pun tahajud ya kita kadang-kadang tidak ada jaminan saya bisa bangun lagi. Siapa tahu tinro na nalle tulus minyo main karena tahu nalle sabut tinro maka malam itu saya sudah tutup dengan witir. Ya. Tapi kalau tahajud di bawah tanpa witir Ustaz. Tetap sah, tapi kan mengikuti anjuran Nabi. Pernah tidak pada witir sebelumnya? Iya. Ya, tidak ada witir dia tahajud saja. Boleh tidak witir, tapi sebaiknya witir. Karena kan witir itu memang sunat. Cuma anak-anak kita tutuplah malammu itu dengan witir. Iya. Kan ini agak anak-anak kau tidak boleh bawa witir, ngalle witir. Witir itu salah satu amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Baik. Kalau kamu tak nak, Iya. nanti kamu punya niat kunci ni anak bayi ni punya Halo. Allah lampai pakai jilbab Iya. punya bangi na sulu transparan ni ulun Ya. ya tapi Ulun. cucungku punya niki na angaru di siri-siri apa jauh hukum na tabe pamuperang apa Ustaz? Iya.
menutup aurat bagi wanita tidak dibatasi hanya siang saja. Ya, allo bagi asala sulukan bala tetap wajib menutup aurat. Apakah lampai allo atau lampai bangi tetap. Jadi pun allo maka jilbab bangi na sungke bungona itu melanggar. Tetap melanggar, berdosa di waktu malam, berpahala di waktu siang, dan bisa-bisa dihukum mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Sementara Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur adukan, karena Allah jilbab bangi bubar, tidak boleh. Jadi harus dijaga. Jilbab ini pakaian muslimah, menutup aurat itu kewajiban. Aurat nabaininya adalah kabus batang kalina pasang hari ruaya tampak. Jamiantu rupaanna siaga limanna, pala 5 siaga dukun 5 itu bukan aurat, tetapi selain itu termasuk aurat. Sagan 7 tamu 0 anak apa-apa. Assalamualaikum baru gak si pakainya. Baru gak dipakainya ada gini. Kata siapa ini? Baturi Bilano Samsul. Ini ada ngapa? Samsul lagi nih. Pak Samsul. Silakan Pak Samsul, apa pakutan anda? Enak jero pagutama karena ya mandi janaba apa. Apa? Mandi janaba. Oh, bagian apa? Mandi janabat ya. Ya, terus dari jalan baknya hari baknya. Aku lagi jo aku lagi jo ditolak karena aku nampak Bagian nih. nampak ya ini apa katanya. Iya. Aku lagi karena nampak di lorong ya Ini, jadi kamu kau nabi. Kamu langsung? Iya. dingin jibi. Oh, diinjak Pak. Iya. Oh iya. Terus dari lorong kabangun kena kule. Oh iya. Di lorong di kopi. Iya. Bayarnya atau murah nenek? Kona baik. Bayar murah. Beli murah. Ikat besar apa Samsul? Ya. Ikat besar nah. Asere. Oh, tak ada. Bukan ayat besar. Iya. Terima kasih Pak Samsul. Iya, baik. Karena jawab. Dengan tasiri. Selanjut Ali Barak. Iya, nyetot. Nah. Jadi yang menyebabkan orang janabah itu karena dia junub. Ya, junub. Dibilang mandi janabah. Mandi janabat. Jadi kapan kita mandi junub? Kesempatan pertama. Jadi jangan ditunda-tunda deh ini. Misalnya mimpi malam. Maka dia itu mudah-mudahan tidak ada waktu yang tidak boleh lewat untuk sholat. Jadi dia otomatis wajib sholat subuh. Maka harus mandi sebelum subuh atau sebelum sholat subuh. Puna karena dingin-dinginnya Pak. Jadi tidak sampai subuh. Lohor pi. Kami baca ke 10 nak jadi karena kami lagi lohor kan. Maka pertama dia berdosa. Dia berdosa karena tidak sampai subuh. Kemudian saya pernah baca keterangan di sini. Saya sampai dari Pangkep Pak Samsul. Kalau kita lagi berjunub di sini, kabus junub di jamainya apa dia melaknat kita. Ya, berdoa supaya kita dilaknat. Jadi misalnya lagi junub namanya Domi, ya, dilaknat oleh Dominya. Junub namanya japa olahraga pagi, dilaknat itu sepanjang jalan. Tanojo ke rukun alaloya. Makanya ya cepat-cepat kita mandi kecuali malam misalnya junub malam nampak khawatir mati, kita cukup berwudu cuci daerah kemaluan, kemudian
berwudu, kemudian tidur. Mandinya sebelum subuh itu boleh karena tidaknya ada lampa mangi-mangi. Pun bangi mimpi, tidak sampai subuh karena dia pernah ini nampak lampa rong kiri kanan. Piring bilohor dia nak ini karena tidak bila nyuat sembahyang. Pertama dosa subuh, tidak salah subuh. Yang kedua, seluruh yang dia lakukan itu tidak berkah. Dilaknat oleh apa yang dia lewati. Ruku dan oleh ruku melaknatnya. Jadi cepat-cepat. Kamu tahu juga baik-baik ini Maria mau haid. Ya sudah masuk ke 15:20 ya. Kamu tahu juga baik-baik ini yang haid. Kalau dia berhenti haid malam, misalnya jam 12 malam, berarti wajib sholat subuh deh jine. Wajib. Tapi karena tidak bagus ini, begitu dia tidak mandi maka dosa dia tidak sholat subuh. Karena mestinya dia sudah bersih. Hanya dia penghalang karena tidak pernah ini. Jadi begitu berhenti dia mandi. Ya, begitu. Jangan suka tunda-tunda, Pak Samsul. Tapi kalau misal Ustaz mimpi tapi tidak basah nih? Kalau tidak melihat air tidak, berarti dia tidak mimpi basah. Ya mimpi kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa toko pelayannya memakai rok yang tidak cukup kainnya dan murah senyum. Apakah itu termasuk penglaris? Pelaris. Iya. Kalau dia muslimah dia tetap berdosa dengan memperlihatkan auratnya. Ya, jadi kalau dia memakai rok bupati, ya, buka paha tinggi-tinggi atau baju sekwilda hanya sekitar wilayah dada, maka ini tetap dia berdosa. Jadi jangan juga menghalalkan segala cara untuk menarik orang. Jadi kalau kita punya usaha dan kita muslim, dengan kalau harus tetap perempuan itu apa istilahnya itu petugasnya, suruhlah dia berbusana muslimah, suruh mati bohong dengan penampilan yang anggun, murah senyum, masuk dengan bahasa yang baik. Saya kira ibu-ibu akan bilang di sana lagi belanja Pak, karena lebih aman daripada nyanyo takiki karona jam bagi di situ. Rasa lagi salah amat tuh 10 beta nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Terkadang kita mendengar ada orang yang punya indera keenam. Apakah di dalam Islam ada yang mempunyai indera keenam? Terima kasih sebelumnya. Ya, indera keenam ini kan istilah. Iya. Tapi ini karena feeling ada orang melihat itu Umar bin Khattab deh. Amma jihadu dari Masjid Nabawi tiba-tiba marah karena ala jabal naik ke gunung. Pakai sahabat kan? Ngapain karena tiba-tiba cepat kucinikin pasukan kan yang sekarang berperang terdesak. Dan spontan saya kasih arahan naik ke gunung. Ternyata setelah muternya pasukan anak-anak tolong. Tiba-tiba saya dengar suaranya Umar bilang naik ke gunung, makanya kami naik dan kami memanah musuh, akhirnya kami menang. Dan jaraknya juga tua belen nanti apa handphone, belum ada radar, belum ada apa kan juga kepala jadi ya drone, belum ada drone. Kenapa bisa? Itu namanya pandangan batin. Ya, yang juga pandangan atau indera keenam, ya, bisa mengetahui. Itu dibilang indigo. Ya, ada boleh saja kalau indigo kan biasa melihat yang tidak ini yang justru tidak jauh sekali. Ada orang tua di kampung, saya diceritakan ini oleh yang mengalami. Jadi nagan di motor ini labun tua, tiba-tiba nakana mantang koro. Lilu pasar motor no. Ileknya terleka dan belum ada motor dari depan, tidak ada apa-apa ngapa karena mantap kok. Tidak lama setelah itu muncullah itu motor kencang dan kadang joreng di batena jo sampai tidak pasar dilampoi nila teman ini yang menggonceng ini orang tua. Jadi
kejadian yang akan terjadi belum dia sudah dia bilang boleh kok dalam pokok padahal tena tu motor ternyata tidak lama ada yang naik motor. Ada saja kalau Allah memberikan kelebihan kepada hambanya, tetapi itu tidak boleh tidak boleh dijadikan sebagai kesombongan karena kulenakke. Rata-rata yang bisa begitu malah dia tidak pamer. Iya, dia tidak mau ditahu. Indra keenam diistilahkan. Iya. Intinya tidak ada yang mustahil punna karena Allah Ta'ala kamasihan. Iya. Nyetole banyak pulangi rencana Iya. dan kejadian betul. Niat tahun di Boya Iya. artinya erok ini celakai. Iya. Tetapi ternyata dilindungi. Iya. Malam-malam nyetawat dina nakasini kam. Jari nasorogan na mebeng kalena karena erang anta erang menjoy. Tapi nyetong ganting dina jananta deh. Nagana pun na tepo ki jambatan numotere. Bilangnya di mekabarak nanya tomboya sumpah. Iya. Ada apa-apa. Ada apa-apanya. Iya. Ternyata betul sampai di sebelah menyeberang itu yang diboncengnya. Iya. Tepo Fotonya jambatan. ke jambatan. Mau tarik ini lagi retonya menyesumpah karena dia tomboyai Tunggu. meninggal. Oh, iya. Jadi ada saja orang memang Iya. bulan sare. Dia terima papala ini karena Allah Subhanahu wa taala. Punna punna nabi ni kana mukjizat. Iya. Kalau ulama namanya karomah. Karo. Kemuliaan karomah. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru gak sih Pak Kayaknya saya Waalaikumsalam Pak Baso warahmatullahi. di Makassar. Iya. Era Kaputana Ustaz. Iya. Ante kaman jo hukumnya punanya tahu mengaku dirina haji ini hanya lewat mimpi datang di tanah suci melalui mimpi padahal tidak pernah dilihat secara nyata baik tetangga maupun lingkungannya sendiri keluarganya sendiri. Iya. Makanya pertamanya orang kaget semua bahwa orang datang di rumahnya. Tapi banyak juga Ini orang karena percaya. ada yang percaya, banyak yang juga orang tidak percaya. Justru di situ orang yang percaya jadi pengikutnya dan dia marah kalau tidak dipanggil haji. Iya. Ya, dia mengaku juga dirinya guru spiritual setiap bulan. Iya. Setiap bulan Maulid juga suruh pengikutnya datang menunaikan zakat fitrah pada 1 Ramadan. Ini sudah berlangsung lama, sudah ada 30 Ya, tahun kalau lamanya. bulan Maulid membawa beras ayam Iya, perlengkapan ayam Maulid. perlengkapan Maulid. Iya. Kukira peringatan Maulid itu tanggal 12 Rabiul Iya. Awal. Iya. Jadi yang pertama mimpi sholat itu tidak berarti bahwa saya sudah sholat. Misalnya subuh lewat sampai sudah mati. Iya kan biasa. Nggak pernah tenang bangun tidak kena mimpi. Itu tetap tidak dihitung sholat. Ya. Mimpi sudah bayar zakat, tapi belum pina bayar tidak dihitung. Atau den jinne ngindra ngirinakke. Tapi lewat bina jinne mimpi karena lewat bayar ustaz. Tentu bukan tidak pernah tidak. Tadi malam mimpi aku kasih bagi uang. Apakah saya terima sudah baik karena mimpi? Jadi mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Jadi kalau ada orang mimpi dari Makkah lewat mimpi dan penanganan tidak bukan mimpi sembarang ini bentungan-tunga itu tidak bisa dipercaya. Karena tidak bisa lagi orang terbang ke sana kecuali pakai tiket. Ya kemudian kamu apa karena dia mau foto. Jadi mimpinya bahwa dia sudah haji lewat mimpi sudah haji dan dia harus dipanggil haji itu tidak benar. Dan ini jelas-jelas ini aliran keliru ini. Ya, nanti kan aliran sesat. Kemudian dia bikin ajaran, kemudian murid-muridnya banyak nih haji ini. Sebenarnya itu dipanggil haji itu tidak, itu hanya tradisi Melayu. Ya, kalau orang
orang sudah pulang dari tanah suci dan tidak mau dipanggil haji tidak apa-apa. Yang tidak bagus pun nanti apa lagi bantu di Makkah sampai kini kau haji. Ya tapi kalau pulang umrah dan dipanggil haji tidak apa-apa karena sudah pernah haji kecil. Ya sudah pernah. Tapi atau kalau bukan haji tapi ada yang panggil haji karena apa bagi amin. Tapi tegi kata suruh kau haji kaleta kalau belum pernah ke tanah suci haji atau umroh. Tapi umrah dipanggil haji silahkan namanya haji kecil. Tapi kalau dia hanya lewat mimpi nampak karena saya ini haji sah karena saya sudah pergi ke sana. Cuma alusukut lampau ini aliran sesat. Jadi jangan kalau perlu kita harus waspada ini. Kalau kita tahu yang begini, Pak, yang bertanya ini, saya sarankan melapor ke Kementerian Agama terdekat. Atau ke pemerintah terdekat. Lama ini Ustaz? Ya, itu melapor kalau tidak mau diketahui identitas melapor ke majelis ulama. Ini di kampungku laroi pengikutna pun nanti ke haji jogurunna. Nampak tena niasing kan hari ngapana lampar di Makkah. Ternyata melalui mimpi. Nah kalau sudah melalui mimpi nampak mengakui haji itu aja berarti ini sudah aliran keliru, aliran sesat, aliran salah. Perlu ini luruskan. Ngapa kapan nak kira kamu lagi haji? Kenapa sih? Ngapa ki? Apa juga kelebihan jadi kira haji ya? Jadi saya itu kalau ceramah dan jadi protokol suruh tulis nama lengkap terus. Saya tulis nama Muhammad Ashar Tamanggung. Dan pakai H. Kalau orang sebut ya silahkan. Tapi kalau saya ya sama tanya kalau ceramah saya Ashar Tamanggung mohon maaf. Yang sebesar-besarnya begitu. Jamak mau dipanggil. Tapi kalau dipanggil jamak juga bilang tidak usah dipanggil Kak. Karena siapa tahu justru dia saya jari tampok. Jamak sebut saya hajiku. Meskipun saya sudah 7 kali haji. Ini justru udah perkenalkan. Jadi harus ini hati-hati. Kemudian kuna mau kita uang mulai tanggal sere na suruh bantu kuna ngiram beras. Kalau datang dengan penuh keikhlasan tanpa paksaan tidak apa-apa. Tapi kalau pun nala dipajarin juga kewajiban dari murid kah, ini justru keliru. Guru yang baik itu mengayomi. Cuma riolo andrung guru torikat kali ini. Yang mantungan ngongkosi pengajian nah. Yang ngongkosi jo kegiatan-kegiatan. Murid na bantu yang sare pasidakkan moteri. Sehingga dia berwibawa, bukan dia hidup dari murid-muridnya. Ya, seperti itu. Baik. Jadi untuk nanya supaya Pak Baso, Dik. Ya, yang penting kan saja salah satu pengikutnya. Jamaki iku ini karena salah ini katanya pada bantu dimakan karena bantu tapi lewat mimpi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? DJ Ustadz ATM baru kasih pakai nggak? Dikatakan bahwa apa yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah dan sebaliknya. Lalu bagaimana jika dihubungkan dengan sifat yang ada pada seseorang? Sebab ada yang sifatnya baik sekali, ada yang juga sangat jahat, yang bukankah dikatakan bahwa Allah berkehendak? Trims Anjak di Makassar. Iya. Memang Allah itu mengatur berkehendak tapi katen rupa tahuan ini sarigi akala disare tongki kemauan. Jadi ia menjual kalaka gunana untuk angis sengin bedagai kereng baji kereng godi disuruh bagi panggaukan ia bitu nanakana karengan Allah Ta'ala faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kalau dia mau kafir kalau dia mau beriman. Nah sahabat lema bagi nasaran karengan Allah Ta'ala yan ni agama naba. Ini nugaukan salay. Betul kau erok kau beriman silahkan.
mau kafir silakan, tapi pun nagau kang ipapisang kaya niya paparesar yang loribogo panda ele loribogo na natawag ipasisa pun nano pinawang iparentaku kata Allah nggak patongko reward bagi hadiah pahala berupa surga. Jadi kembali kepada kita yang bilang karena kita nagugau salah erona karengan Allah Ta'ala nih. Tidak, Allah sudah menyiapkan perangkatnya, perangkat disargi perangkat lunak, namanya otak, namanya akal, namanya perasaan. Lengkap pancini palangere indra, panca indra ini dipakainya untuk ampiamungi kekuasaan karengan Allah Ta'ala nampak digaukan perpisahkan.